Bentuk lahan glasial adalah benteng alam atau relief permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas gletser, yaitu massa es tebal yang terbentuk dari akumulasi salju selama waktu yang sangat lama dan bergerak secara perlahan menuruni lereng akibat pengaruh gravitasi. Pergerakan gletser tersebut menyebabkan perubahan pada permukaan bumi melalui proses erosi, transportasi, dan deposisi material batuan. Proses glasial terjadi terutama di wilayah yang memiliki suhu rendah secara permanen, seperti daerah kutub arktik atau Antartika, serta daerah pegunungan tinggi di lintang menengah dan tinggi. Aktivitas gletser mampu mengikis batuan dasar, membawa material hasil kikisan, dan mengendapkannya kembali ketika gletser mencair atau berhenti bergerak. Secara geomorfologi, bentuk lahan glasial merupakan hasil kerja es yang sangat kuat dibandingkan agen geomorfologi lainnya. Erosi glasial terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu abrasi atau pengikisan batuan oleh material yang terbawa es. Yang kedua, plaking atau pencabutan bongkahan batuan dari dasar. Material yang tererosi kemudian diangkut oleh gletser dan akhirnya diendapkan dalam bentuk sedimen glasial tanpa penyortiran ukuran butir. Akibat proses tersebut, terbentuk berbagai benteng alam khas seperti lembah berbentuk U, sirkus glasial, pegunungan Ereit, puncak piramida atau horn, moraine, drumlin, ekser, fjord, dan danau glasial. Bentuk-bentuk ini menjadi bukti penting adanya aktivitas gletser pada masa lalu maupun sekarang. Dengan demikian, bentuk lahan glasial dapat dipahami sebagai hasil interaksi jangka panjang antara es, batuan, dan iklim yang mencerminkan kondisi iklim purba serta dinamika permukaan bumi. Kajian bentuk lahan glasial sangat penting dalam bidang geomorfologi, geologi, dan klimatologi, terutama untuk memahami perubahan iklim dan evaluasi landscape. Jenis bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bentuk lahan erosi. Bentuk lahan erosi yang pertama yaitu bentuk erosi glasial dasar. Bentuk ini merupakan erosi yang terjadi karena pergerakan es di dasar gletser mengikis batuan dasar dan membentuk pola-pola khas seperti stria dan kerucut batu. Bentuk lahan erosi yang kedua, sirk dan karling. Ini merupakan cekungan berbentuk kursi yang terbentuk di lereng gunung akibat erosi glasial. Karling terbentuk ketika beberapa sirk mengikis gunung dari berbagai arah. Bentuk lahan erosi yang ketiga, lembah U. Lembah berbentuk U yang dihasilkan dari erosi glasial intensif menggantikan lembah berbentuk V asli dengan dasar lebar dan dinding curam. Lahan erosi glasial yang terakhir, arete dan horn. Arete dan horn merupakan punggungan tajam yang terbentuk antara dua lembah glasial berdekatan. Horn adalah puncak berbentuk piramida hasil erosi dari 3 atau lebih sirk. Jenis bentuk lahan yang berikut yaitu bentuk lahan deposisi. Deposisi sendiri memiliki 4 bagian. Yang pertama, moraine, merupakan material sedimen yang terangkut dan terendapkan oleh gletser, terdiri dari berbagai ukuran material dari debu hingga bongkahan batuan besar. Yang kedua, drumlin. Drumlin merupakan bukit memanjang berbentuk oval yang terbentuk dari endapan til di bawah gletser dengan sisi curam menghadap arah datangnya gletser. Yang ketiga, esker. Esker adalah punggungan panjang berkelok dari material sedimen yang terendapkan oleh aliran air di dalam atau di bawah gletser yang mencair. Yang keempat, kame. Kame adalah bukit kecil tidak beraturan yang terbentuk dari endapan material sedimen oleh aliran air gletser di tepi atau ujung gletser.
Fitur lahan periglasial. Lahan periglasial adalah area yang dipengaruhi oleh proses pembekuan dan pencairan berulang di sekitar wilayah glasial, namun tidak tertutup es permanen. Fitur lahan periglasial yang pertama, Paternit Ground. Paternit Ground adalah formasi geometris di permukaan tanah akibat siklus beku cair membentuk pola poligon, lingkaran atau garis pada permukaan tanah. Yang kedua, Solifluction Lobes. Solifluction Lobes merupakan gerakan lambat tanah jenuh air yang membentuk lekukan seperti lidah di lereng akibat pencairan lapisan atas permafrost. Yang ketiga, Permafrost. Permafrost adalah lapisan tanah yang tetap beku minimal 2 tahun berturut-turut menjadi fondasi utama pembentukan fitur lahan periglasial. Dampak perubahan iklim, pencairan glasial global. 1. Tren pencairan glasial global. Data menunjukkan percepatan pencairan glasier di seluruh dunia akibat pemanasan global dengan dampak signifikan pada pembentukan lahan glasial. Yang kedua, penyebab pencairan glasier. Peningkatan suhu global, aktivitas industri, dan perubahan pola cuaca menjadi faktor utama percepatan pencairan glasier di berbagai wilayah. Yang ketiga, dampak terhadap bentuk lahan. Pencairan glasier mengubah morfologi lahan glasial, membentuk danau proglasiasi, lembau, dan meningkatkan erosi yang mengubah lanskap secara permanen. Perubahan bentuk lahan. Yang pertama, proses erosi glasial. Erosi oleh gerakan glasier mengubah bentuk lahan dengan mengikis, mengangkut, dan mengendapkan material batuan di sepanjang jalur pergerakannya. Yang kedua, bentuk lahan hasil eksarasi. Proses pengikisan oleh glasier menciptakan bentuk lahan khas seperti lembau yang mengubah topografi pegunungan. Yang ketiga, bentuk lahan deposisional. Pengendapan material oleh glasier membentuk moraine dan yang mengubah lasar asli menjadi bentuk lahan baru. Implikasi lingkungan. Yang pertama, dampak erosi glasial. Erosi glasial menciptakan lembah dan cekungan yang mengubah topografi, memengaruhi pola dan ekosistem lokal sekitarnya. Yang kedua, potensi banjir glasial. Pencairan glasier dapat menyebabkan banjir bandang di danau ledakan glasial yang mengancam permukiman di lembah bawah. Yang ketiga, sumber daya air. Bentuk lahan glasial menyimpan cadangan air tawar penting, menyediakan sumber air bagi jutaan orang melalui aliran sungai glasier.